Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selatri Hadijah, NIM 2121101151. Saya berasal dari Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Institut Kesehatan Helvetia. Nah, tujuan saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas 2 modul Nusantara, yaitu mendeskripsikan perjalanan arah menuju kota teman 1 dan teman 2. Nah, teman 1 saya itu bernama Putri Anelia, berasal dari kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita awali dari rumah saya ya teman-teman, yang berada pada Jalan Rumah Potong Hewan nomor 130 Mabar, Kabupaten Kota Medan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada tampilan ini, untuk jarak tempuhnya itu sekitar 4.324 km dengan waktu tempuh 9 jam 15 menit ya teman-teman. Nah, Kota Medan. Horas, ahoy, maju ajua ya aho. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya review dari Kota Medan sendiri. Wah, luar biasa bagus. Dan di Kota Medan, nama bandaranya itu Bandara Internasional Kuala Namu Airport ya teman-teman. Nah, ini review dari gambaran Bandara Internasional Kuala Namu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan moda transportasi dari rumah saya ke Bandara Kuala Namu maupun ke stasiun Kota Medan. Nah, yang bisa kita naiki dari rumah saya ke stasiun dulu ya teman-teman, bisa menaiki Grab mobil atau juga mobil pribadi, bisa menaiki angkutan umum, atau kalau di Medan bilang itu angkot ya teman-teman. Bisa juga menaiki damri atau bus, bisa menaiki becak motor nih teman-teman. Di sini juga ada becak motor. Nah, bisa juga melalui ojek biasa maupun ojek online ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang moda transportasi ke stasiun Kota Medan. Yang pertama itu kita bisa menaiki Grab mobil ya teman-teman. Dari rumah saya itu bisa menggunakan Grab mobil, Grab kereta, angkot atau angkutan umum, bus Transmetro Daily, dan juga damri ya teman-teman, untuk bisa menuju ke stasiun kereta api Medan. Nah, untuk dari rumah saya menggunakan Grab mobil itu biasanya itu 200.000 teman-teman, tapi tergantung pada cuti-cuti besar maupun pada kondisi ya teman-teman. Apabila hujan, biasanya harganya itu mendadak naik gitu teman-teman. Nah, untuk waktunya itu 47 menit saja, jarak tempuhnya itu 47,2 km ya teman-teman. Nah, untuk ke stasiunnya sendiri, kita bisa menaiki angkot ya teman-teman. Orang Medan bilang itu angkot. Nah, untuk menuju stasiun Kota Medan, teman-teman bisa menaiki Grab motor maupun Grab mobil ya teman-teman. Atau juga bisa naik angkot nih teman-teman, tapi 2 kali tempuh, 2 kali moda transportasi kalau menaiki angkot. Yang pertama itu kita bisa menaiki angkot dari rumah saya itu dengan waktu 20 menit, jarak tempuhnya itu 9,7 km, dan teman-teman cukup bayar 5.000. Kalau orang Medan bilang cukup bayar goceng aja ya teman-teman. Nah, untuk Grab motor bisa dengan waktu tempuh itu 47 menit, kisaran harganya itu 30.000. Ini juga tergantung ya teman-teman, tergantung hari, tergantung cuti-cuti besar, dan tergantung cuaca juga teman-teman. Biasanya kalau hujan ini Grab motor itu susah dicari teman-teman, jadi orang itu tuh pada nggak mau gitu ngangkut penumpang gitu teman-teman. Lalu selanjutnya bisa menaiki Grab mobil atau Grab car. Nah, dengan jarak tempuhnya juga sama, waktunya 47 menit juga sama. Kisaran harganya ini 100.000 ya teman-teman, tergantung juga pada cuaca dan hari libur besar.
Dan untuk naik kereta api menuju ke Bandara Kuala Namu bisa menggunakan kereta bandara ya teman-teman, dengan waktu tempuh 35 menit. Kisaran harganya itu cukup membayar 100.000 untuk kelas ekonomi ya teman-teman. Nah, ini dia yang saya jelasin tadi. Untuk kita menaiki angkot, kita harus menuju ke alamat dimana Damri ini nonggo ya teman-teman, atau pangkalannya gitu teman-teman. Nah, untuk rute Damri sendiri kita bisa langsung ke Medan Fair Plaza ya teman-teman, atau di sini dibilang Carrefour. Jadi dari rumah saya itu menggunakan angkot 02 cuman bayar Rp5.000 atau goceng, baru itu berhentinya di Carrefour, lalu mengikuti rute selanjutnya sampai ke Bandara Kuala Namu ya teman-teman. Nah, untuk waktu tempuhnya sendiri itu untuk menaiki Damri kurang lebih itu 60 menit perjalanan kalau dari Carrefour ya teman-teman. Kalau dari bandara ke Amplas ke sini ya teman-teman, itu sebaliknya kurang lebih 45 menit. Nah, untuk jarak tempuh dari Medan Fair ke Kuala Namu sendiri itu jarak tempuhnya 37,0 km dengan cukup bayar sekitar 20 ribuan saja ya teman-teman. Nah, ini dia rute stasiun dari Medan ke Kuala Namu ya teman-teman. Di sini ada kode kereta apinya, KAU2, KAU4, KAU6 dan seterusnya. Nah, di sini untuk keberangkatan dari Medan ke Kuala Namu bisa dimulai dari jam 3.30 sampai 4.01 WIB. Nah, untuk jarak tempuhnya ini kalau naik kereta api ke stasiun itu bisa sekitar 35 menit ya teman-teman. Nah, ini untuk sebaliknya teman-teman, dari Kuala Namu menuju stasiun Kota Medan. Nah, ini dia untuk rute dari rumah saya ke Bandara Internasional Kuala Namu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pada tampilan, beginilah gambaran di map dari rumah saya menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk menaiki mobil Grab ataupun mobil pribadi itu bisa melalui tol Belmera atau dari tol Medan Kuala Namu tebing tinggi ya teman-teman, dengan waktu 55 menit. Nah, di sini dia jalan atau alamat dari Bandara Internasional Kuala Namu. Berada pada Jalan Bandara Kuala Namu, PS6 Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ya teman-teman. Nah, ini gambaran bandaranya sendiri. Nah, di sini kita menuju ke kota teman, yaitu Kota Palu. Kita akan berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu menuju Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu ya teman-teman. Nah, disinilah gambaran yang bisa teman-teman lihat dari Medan ke Palu. Biasanya itu jaraknya itu 9 jam 15 menit ya teman-teman. Nah, di sini untuk harga tiket pesawat dari Medan Bandara Kuala Namu menuju Palu Bandara Mutiara. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk harinya itu waktu itu kemarin ya teman-teman, tanggal 21. Lalu untuk kelasnya itu kelas ekonomi ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ada maskapai Citylink dengan harga dimulai dari Rp1.371.100.000 teman-teman, dan jamnya itu ada dari jam 16.45 dari Medan, jam 11.30, jam 7.50, tergantung teman-teman mau berangkat dari Medan ke Palu itu jam berapa ya teman-teman. Nah, ini untuk maskapai Batik Air, yaitu dari Medan ke Palu. Bisa dilihat ya teman-teman, dari pukul 16.20 dari Medan sampai Palu itu jam 9.25. Waktu perjalanannya itu yaitu
16 jam 5 menit gitu ya teman-teman. Nah, untuk transitnya itu 2 kali transit dari Medan transit ke Jakarta, dan Jakarta transit ke kota Palunya sendiri. Nah, ini dia untuk maskapai Batik Air ya teman-teman. Bisa dilihat dari pukul 16.20 untuk keberangkatannya dan sampainya itu pukul 9.25. Waktu perjalanannya itu 16 jam ya teman-teman. Terus untuk kisaran harganya itu dari Rp1.637.900 ya teman-teman. Nah, ini untuk maskapai Lion Air. Nah, ini dari pukul 17 sore nih dari Medan, bisa juga dari pukul 7 malam ya teman-teman. Waktu perjalanannya itu 13.25 menit. Untuk kisaran harganya ini lebih murah ya teman-teman, Rp1.533.400. Ini untuk transit ke Jakarta ya teman-teman. Dan untuk fasilitas untuk semua maskapai di kelas ekonomi itu semua sama ya teman-teman, menyediakan bagasi, hiburan, makanan, dan USB atau tempat cas. Nah, ini untuk maskapai Garuda. Nah, ini untuk maskapai Garuda Indonesia ya teman-teman. Di sini bisa kita berangkat pukul 11 dari Medan sampai ke Palu itu jam 6.35. Waktu tempuhnya itu 18 jam 35 menit ya teman-teman. Bisa juga kalau berangkatnya sore sampai sana pagi dengan waktu tempuh itu 13 jam 10 menit dan kisaran harganya itu 4.100.000. Nah, ini untuk maskapai Garuda Indonesia ya teman-teman. Teman-teman bisa mau berangkat jam berapa? Jam 11 atau mau sore jam 4:30 dengan waktu tempuh 13 jam 10 menit sampai sana pagi ya teman-teman. Ini sampai sana juga pagi tapi pukul 6.35 dan berangkatnya itu pukul 11 ya teman-teman. Waktu tempuhnya itu 18 jam 35 menit. Untuk harganya itu bisa dibayar dengan Rp4.175.600.000 saja. Nah, ini dia untuk yang transit ke Surabaya ya teman-teman, hanya ada 2 maskapai, yaitu Lion Air dengan Batik Air. Untuk fasilitasnya sama juga ya teman-teman, ada bagasi, hiburan, makanan, USB atau tempat charger. Nah, ini untuk Batik Air ini berangkatnya pukul 5 pagi dari Medan dan sampai sana itu sore ya teman-teman, pukul 17.50. Waktu tempuhnya itu 11 jam 50 menit. Dan untuk Lion Air itu berangkatnya itu rada siangan ya teman-teman, jam 7.35. Sampai sana itu sore juga jam 17.50. Dengan waktu tempuh lebih cepat nih teman-teman. Waktu tempuhnya hanya ditempuh dengan waktu 9 jam 15 menit ya teman-teman. Untuk harga Lion Air sendiri bisa dibayar dengan Rp626.900 ya teman-teman. Nah, untuk Batik Air bisa dibayar dengan Rp2.015.000 200 perak ya teman-teman. Nah, ini dia gambaran Bandara Palu ya teman-teman, yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Bagus ya teman-teman. Nah, ini untuk mapnya. Untuk bandara ini sendiri beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh, Palu ya teman-teman, Sulawesi Tengah. Nah, ini dia route map dari Medan ke Palu ya teman-teman. Nah, dari rumah saya yang berada pada Jalan Rumah Potong Hewan, lalu ke stasiun Kota Medan, lalu ke Bandara Kuala Namu, lalu transit ke Jakarta, yaitu di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta.
baru langsung menuju Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Lalu dari bandara ke rumah si Putri atau ke tempat tujuan bisa menaiki motor ya teman-teman, atau Grab atau ojek teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kota tujuan 2, yaitu teman saya Hizria Zamalia di Kota Kendiri, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna. Nah, di sini ya teman-teman, untuk rute dari Medan ke Kendiri bisa juga menaiki pesawat dengan rutenya sama ya teman-teman. Yang dari awal saya jelasin itu juga sama. Transitnya juga bisa dari Jakarta, bisa dari Surabaya, atau bisa dari Makassar teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan moda transportasi dari bandara transitnya, yaitu Bandara Juanda Surabaya menuju ke Kota Kendiri atau ke Kabupaten Muna tempat Hizria berada. Nah, untuk naik pesawatnya itu teman-teman, transit Surabaya ke Bandara Halu Oleo bisa menggunakan pesawat dengan biaya sekisar Rp1.467.000 100. Nah, dengan kisaran waktu itu 3 jam 50 menit ya teman-teman, hampir 4 jam. Wah, lama juga ya teman-teman. Lalu dari bandara untuk menuju ke pelabuhan penyeberangan itu bisa menggunakan mobil ya teman-teman. Dengan waktu tempuh 60 menit saja, biaya perjalanannya itu sekitar Rp120.000 saja teman-teman. Nah, setelah itu sudah sampainya kita ke Pelabuhan Nusantara Kendari. Untuk menyeberang ke Pelabuhan Raha atau Kabupaten Muna itu kita bisa menaiki moda transportasi, yaitu kapal Bahari Express ya teman-teman, untuk menyeberang. Dengan waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam lebih gitu teman-teman. Biaya perjalanannya itu sekitar 130.000-an saja teman-teman, untuk bisa menuju ke Pelabuhan Raha Kabupaten Muna teman-teman. Nah, setelah dari Pelabuhan Raha, sudah sampainya kita ke Pelabuhan Raha, kita bisa lanjut untuk ke rumah Hizria itu menaiki moda transportasi ojek ya teman-teman. Nah, ini kalau di sana itu katanya naik ojek biasa teman-teman, yang ada di pangkalan gitu teman-teman. Dengan waktu tempuh 15 menit dan jarak tempuhnya itu sekitar 6 km saja ya teman-teman. Teman-teman bisa bayar sekitar 10.000-an saja teman-teman. Nah, ini dia untuk road map Medan Kendari atau sampai ke Kabupaten Muna. Dari rumah saya, lalu ke stasiun, lalu ke Bandara Kuala Namu, transitnya kita ke Bandara Jakarta, ataupun bisa juga tadi ke Bandara Surabaya ya teman-teman. Lalu sampainya kita ke Bandara Udara Halu Oleo Kendiri, lalu kita menyeberang dari Pelabuhan Nusantara Kendiri ke Pelabuhan Raha, lalu naik ojek ke rumah Hizria dan sampailah ke rumah Hizria. Nah, thank you teman-teman, see you, bye-bye. Cukup sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan data. See you, bye-bye. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu dalam penugasan saya. Sehat selalu, salam sehat, Horas.